Gue pernah dituduh gue tuh bagian dari LGBT. Padahal gue straight 100% gitu. Sebenarnya tuh gue masih gampang ngerasa bersalah sih. Rasa bersalah itu kan ngebuat kita jadi kayak orang paling jahat di dunia kan. Gue sekarang lebih ke di fase marah sih. Selama bertahun-tahun gue struggle dengan rasa bersalah ekstrem itu. Inti dari merayakan cerita, gue nggak mau ulas buku tapi mengulas sosok di balik penulis. Kita bakal buka topengnya lah. Aduh, gue ngerasa being a creator itu bener-bener shifting karir kita banget. Ya karena itu juga faktor struktural di tempat kita sih. Yeah. Maksudnya kayak lu udah jadi engineer terpintar dari Univ Yeah. top 3 pun bakal kalah sama influencer. Gue sering pura-pura jadi orang yang stable financially sama keluarga. Nyokap gue terutama pengen banget gue tuh kerja di PNS atau BUMN. Nyokap tuh selalu bilang gue tuh belum punya kerjaan yang stable untuk nikah. Lo kalau apa-apa masih dibayar orang tua, lo harus nurut sama kita. Gue pikir kalau misalnya gue punya dua pilihan, gue bakal tenang kan, karena artinya ya gue bisa ngapain aja dong. Tapi justru gue malah sangat-sangat stres dan akhirnya itu bikin gue jadi orang yang agak toksik gitu. Mungkin ke publik jadinya gue isinya komplain-komplain mulu. Memang benar, ngelepas topeng atau masang topeng lagi, kita ngebuka topeng lagi itu susah ya. Tapi ketika teman-teman nemuin tempat untuk bercerita atau cara untuk bercerita, maka pasti akan terasa lega gitu. Selamat datang di Merayakan Cerita. Kali ini gue gak akan sendiri. Kali ini gue bareng Zahid, Farhan. dan menariknya kita bertiga ini baru banget ngerilis karya yang serupa ya. Iya, Buku. Gue baru ngerilis Filsafat Kecemasan, Farhan bukunya, Unscripted. Zahid. Mereka salah langkah. Dan gue baru menulis buku Multi Identitas. Saat ini masih dipercetakan ya, tapi seharusnya kemarin teman-teman udah pre-order, udah sold out. Wih. dalam Oke, dalam berapa hari itu? Dalam 30 jam kurang lebih. Wih. Jadi sekarang udah ada di toko buku mulai Mei. Oke. Keren-keren ya anak muda Indonesia kita. Lu Gue juga kan anak ngerasa muda. gitu sih. Gue ngerasa gitu sih karena lebih banyak buku yang keluar, narasi-narasi lebih banyak, terus lebih banyak yang show off, nunjukin bahwa kita harus berprestasi dan nunjukin karya gitu. Ya dengar-dengar kayak tingkat pembaca Indonesia tuh mulai naik lagi sekarang yang terkhusus di buku fisik. Ya. Kayaknya tren-tren anak muda kita tuh udah mulai bilang bahwa baca buku itu adalah hal yang normal dan keren. Karena kadang kalau orang baca buku di tempat umum tuh masih ada pandangan kalau ini tuh performatif Betul. gaya-gayaan gitu. Tapi sekarang udah normal banget. Gue pengen nanya, terlepas dari Farhan gue tahu, Zahid gue tahu, yang bentar lagi yang bakal kuliah, yang baru banget pulang dari Jepang, lu ke Singapura ya? Iya. Nah gue pengen nanya, alasan lu menulis buku ini dan ceritain sedikit apa isi dari buku yang lu tulis, Han? Oh, gue dulu. Lu dulu. Oke, judul buku itu Unscripted ya, Seni Merayakan Salah Langkah. Jadi sebenarnya judulnya itu gue bikin tuh pas gue lagi di kamar mandi, lagi mandi. Jadi pas itu brand tuh ada bilang kayak skripnya tuh gak sesuai, yang gak sesuai dengan brief kerjaan di content creator kan. Terus gue mikir kayak gak sesuai skrip gitu. Unscripted. Jadi gue kepikir bahwa sesuatu yang gak sesuai dengan brief itu unscripted. Nah intinya isi bukunya tuh bener-bener seni merayakan salah langkah. Jadi kayak banyak hal-hal cerita pribadi dan cerita lingkungan gue itu tuh yang salah langkah, dan endingnya tuh gak buruk gitu. Kayak ya udah, toh juga mereka akhirnya nemuin. Jadi kalau kita salah langkah ya udah it's normal. Ini dia gitu sih, kurang lebih ya tuh. Dan ini banyak bab sih, kayak ada finansial, ada karir. Salah satunya mungkin yang banyak orang rasain tuh, kerja tuh harus sesuai dengan jurusan. Gue ada bilang di sini. Itu yang scripted kan. Maksudnya yang scripted tuh kerja tuh harus sesuai dengan jurusan. Nah versi unscriptednya tuh ya kerja tuh gak harus sesuai jurusan. Lalu udah pernah ngalamin kedua sisi itu. Karena menurut gue kayak umur 18 tahun disuruh pilih jurusan, terus itu nentuin masa depan lo ke belakang, kayak gak make sense aja gitu. Obstacle is a way gitu. Yeah. Dan iya sih, gue juga kadang kayak ngerasa bahwa ada banyak sekali omongan kayak bilang, pilih jurusan kedokteran, insya Allah kau bakal sukses gitu. Dari mana dia tahu kalau gue masuk jurusan kedokteran gue bakal sukses gitu. Dan di titik dimana akhirnya memilih jalan kita itu adalah sebuah misteri juga sih. Dan ngejalaninnya juga
sangat-sangat harus dirayakan gitu. Thank you udah ceritaan. Sekarang Zahid. Kalau bukuku itu namanya Multi-Identitas. Multi-Identitas. Jadi buku ini lahir karena aku ngerasa bahwa kita di Indonesia seringkali kita mau jadi apa ke depannya itu kan tertarik-tarik sama ekspektasi sekitar kan. Orang tua maunya apa dan secara sosial juga maunya apa. Makanya mungkin relevan juga dengan buku yang ditulis Farhan karena kita punya tendensi untuk mendorong orang-orang mengikuti sesuatu yang udah scripted, yang konvensional kan. Tapi sekarang pertanyaannya gimana kalau kita nggak cocok sama cetakan itu? Karena kadang tuh yang dipengenin oleh orang-orang atau masyarakat secara umum lingkungan kita itu jalan spesifik yang mana oke, kalau kita beruntung cetakan kita pas, kita bakal ya berhasil di situ. Dan muncullah kayak survivorship bias yang tadi dibilang ya. Kalau orang bilang kamu harus kedokteran atau teknik, mereka lihatnya dari kalau lulus gajinya bakal seperti ini tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain kayak minat, juga keseriusan, fokus-fokus lain dalam hidupnya, dan juga tanggungan keluarga. Nah, multi-identitas tuh bilang bahwa kita tuh punya loh identitas-identitas lain selain daripada di jalur mahasiswa ini gitu, atau di jalur kedokteran, di jalur pekerja kantoran. Dan buku ini tuh pengen bilang bahwa untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, kita harus menerima dan merangkul semua domain dan peran-peran kita yang berbeda itu. Jadilah multi-identitas. Oh, Menarik. Dan dari situ semua kan kita mesti punya keberanian untuk ngebuka diri kita kan dan menerima diri kita. Dan gue nemuin pattern yang sama sih dari buku lu, kemudian dari bukunya Zahid juga, sampai kemudian agak sedikit nyambung juga dengan bukuku karena di tengah banyaknya kebimbangan dan keputusan selalu muncul kecemasan gitu. Apakah jalan yang gue pilih ini benar, atau misalnya tadi peran yang gue pilih dalam lingkup ini ya adalah sesuai sama yang gue mau, pasti selalu muncul kecemasan gitu. Dan itu salah satu inti dari yang ingin gue jelaskan di buku. Nah, gue gak pengen ngomongin panjang soal buku karena kalian bisa langsung beli guys. Gimana kalau Farhan? Gimana, di Shopee ada, di e-commerce udah banyak dijual. Ya bisa di situ, tinggal dicari aja judulnya. Tuh sih. Kalau Zahid? Sama di e-commerce atau juga di toko buku terdekatmu. Oke, kita langsung ke inti dari merayakan cerita. Gue gak mau ulas buku tapi mengulas sosok di balik penulis. Kita bakal buka topengnya lah lewat buka kartu. Siapa? Nah, jadi di depan Siap. Zahid sama Farhan ada kartu. Nah, ini kartu cerita namanya. Jadi kartu ini terdiri dari dua bagian. Ada kartu truth, ada kartu dare. Jadi lebih ke tantangan dan juga lebih ke ngebuka secara jujur. Jadi masing-masing dari kalian akan bergiliran untuk membuka kartu ini, membaca dan menjawabnya. Lalu yang tidak berkesempatan pada saat pertama, kalian bisa saling bertanya atau misalnya ingin lebih menegasin lagi atau misalnya lebih penasaran, itu bisa kalian ambil di sesi itu. Oke. Nah, terus ada kartu di sini ada kartu skip, di sini juga ada kartu wild yang dimana nanti akan bikin semakin seru lah jalannya permainan ini. Tadi ini kalau diambil kalau kita nggak bisa jawab ini. Kalau lu nggak mau kalau lu jawab. merasa ragu gitu. Tapi kesempatannya cuma sekali. Kartu bantuan ya? Kartu bantuan. Gak bisa nelpon ya. Kalau Ada opsi kan. Gak ada yang mau ditelepon emang. Ada opsi. Nah, nanti gilirannya akan ditentukan dengan ini. koin. Koin ini. Jadi siapa duluan, dia bakal ngebaca kartu. Oke? Oke. Siapa duluan? Gua yang bakal ini. Nanti gue langsung tunjuk aja. Oke. Oke. Gimana tuh maksudnya? Gue langsung tunjuk aja Kalau ntar. gue truth, Zahid dare, terus kalau keluar truth berarti gue duluan. Ya, gue gak mau dare duluan. Gue gak flip lagi. Oh. Ya kan dia gak flip buat siapa duluan aja. Oh ya. gitu, oke. Atau tentuin deh sisinya deh. Lu truth kan? Oke. Iya. Dar. Oh, Zahid duluan. Saya duluan. Oke. Tapi dia gak flip lagi. Mau nge-flip? Gue muter lagi. Dare. Kayaknya lu udah ditakdirin. Langsung diambil ya? Langsung diambil, langsung baca, Ini langsung lu yang dijawab. baca atau gue yang baca? Lu yang baca. Kalau lu dikasih jabatan, mau jabatan apa dan kenapa? Terus mau ngerjain apa? Susah sih. Kalau gue dikasih jabatan ya? Jabatannya apa maksudnya? Jabatan politik? Jabatan apa? Lu bisa jadi menteri, jadi presiden. Berarti terus politik dong. Politik bisa. Atau misalnya lu ngelihat Struktur negara. struktur negara.
apapun. Bisa aja dia Lu bilang bisa jadi kayak, rektor, bisa oh jadi jabatan apapun berarti jabatan ya. apapun. Iya, gue mau jadi Menteri Perhubungan sih. Kenapa? Why? Karena gue tuh pas gue kesini tuh gue sadar ongkos transportasi kita tuh mahal banget. Dan ini tuh gara-gara nggak adanya kayak transportasi umum dan last mile kita tuh nggak terdukung kan. Jadi bisa aja ada MRT tapi orang untuk ke MRT-nya butuh keluar duit buat Gojek dulu. Dan jadinya kita nggak punya kota yang hidup. Dan gue ngerasa kota-kota kita tuh sangat-sangat eksklusif buat ke kelompok-kelompok tertentu. Dan menurut gue jadinya kita nggak bisa benar-benar berbudaya. Dan mungkin kalau misalnya lu lagi deket sama orang, lu nggak bisa bawa dia jalan-jalan segampang itu karena semua harus pakai motor. Dan kayak di tempat-tempat yang bagus transportasi umumnya, kalau ada apa-apa ya lu tinggal keluar rumah naik bus terus lu bisa menikmati semuanya gitu, bangun cerita hidup yang bisa dikenang gitu. Dari perjalanan lu kuliah di Jepang terkait transportasi itu apa yang lu bisa sampaikan mungkin? Kalau kata gue sih kita kadang nggak bisa terlalu berharap sama yang di atas ya. Tapi yang di atas. Ya tapi kita bisa ngebangun budaya dari diri kita sendiri dulu. Jadi lebih, gue sadar di sini tuh orang nganggap penggunaan transportasi umum tuh sebagai sesuatu yang dilakukan oleh kelas bawah. Dalam artian kayak beberapa. Kalau lu nggak pakai mobil berarti ya lu nggak ada duitnya, atau lu nggak pakai motor berarti lu nggak sanggup gitu. Jadi orang banyak yang menghindari transportasi umum untuk ngejaga persepsi bahwa dia adalah dari kelompok yang atas kan. Padahal sebenarnya ya negara-negara yang maju kayak Jepang misalnya, yaitu kan ditandai salah satu indikatornya itu lebih banyak orang kaya yang juga naik transportasi umum yang sama. Lu mau nyecer kan? Pertanyaan atau? Aman gue. Udah cukup ya? Cukup. Oke. Agak bahaya nih. Ntar paling bawah lagi. Nanti gue lagi ya. Semoga truth. Kok dernya kayak gitu sih? Itu kayak truth juga gak sih? Lebih ke tantangan, yang lebih. Nah, alhamdulillah. Sesuai yang lo mau. Baca. Apa yang paling lu butuhin tapi gak pernah lu bilangin? Apa ya? Apa yang paling lu butuhin tapi gak pernah lu bilangin? Bilangin kayak lu gak pernah expose tapi kayak lu gue butuh banget soalnya. Pasangan sih. Pasangan. Berat. Aduh. Apa yang paling lu butuhin tapi gak pernah lu bilang? Iya pasangan. Kenapa lu ngerasa lu butuh? Bentar. Kenapa ya? Mungkin gue ngerasa saat ini gue tuh kan tinggal sendiri. Jadi gue gak punya, maksudnya di rumah tuh gak ada orang tua. Orang tua ada tapi gak satu rumah. Terus juga dengan kesibukan yang sekarang sulit ketemu temen yang main tuh sulit. Jadi mostly ketemu temen kerja. Dan ketika kita tuh ada aja achievement kecil yang remeh. Kadang kalau kita kasih tahu teman kita ya sebenarnya mereka nggak peduli banget. Tapi kalau ada pasangan itu yang jadi bahasanya tuh jadi penerima achievement itu yang mungkin bagi kita kecil tapi bagi dia tuh kayak besar gitu. Jadi dia membesar-besarkan, akhirnya kayak kita ngerasa ruang kosong kita tuh diisi sama itu. Tapi nggak paling, ini paling sih ya. Sebenarnya paling sih enggak ya. Paling lah itu. Kayaknya dari matanya sih kayak paling ya. Paling itu. Kalau paling sih enggak ya. Soalnya checklist lu apa lagi yang belum selain itu kan? Nggak tahu ya. Gue. Tapi kan nggak sesusah itu menurut lu. Menurut gue lu nyari dengan apa yang lu punya, nulis buku betul, pintar. Enggak. Apa? Kalau cari yang apa ya, yang susah nyari yang pas, udah intinya gitu deh. Yes, maksud ya apa yang sesuai dengan yang kita mau. Karena jujur sih menurut gua figur itu nggak bakal ada Han. Ya, benar. Gue setuju. Okay. Gue udah moment of realization tentang itu. Gue ada di saat dimana emang yang gue cari itu sebenarnya nggak ada. Iya kan. Jadi memang selalu ada kekurangan yang terjadi, tapi pilih kekurangan yang emang kita mau terima kan. Iya. Itu aja. Dan kita harus ngaca juga karena kadang kekurangan itu di diri kita juga. Kalau gue tuh mikirnya pakai kayak konsep matematika gitu, ada variabelnya banyak,
ada variabel yang gue tuh enggak banget. Misalnya kayak ngerokok gitu. Cewek ngerokok tuh udah bener-bener enggak. Tapi misalnya kayak cewek yang A atau B itu gue gak suka, tapi ternyata gue masih bisa tolerir. Jadinya I see. itu masih masuk kriteria. Yeah. Tapi ada beberapa variabel yang bener-bener gue silang. I see. Gitu. Soalnya dulu gue juga gitu sih. Kayak sekarang gue udah ada syukurnya. Tapi dulu tuh gue juga punya standar-standar dan kayak maximizing kan. Pengen semua kriteria terpenuhi baru gue kayak bisa login sama seseorang. Tapi ternyata pas sudah dijalanin, gue sadar ternyata banyak bolongnya itu di diri gue sih rupanya. Jadi ketidakmampuan gue untuk ketemu atau cari yang pas tuh rupanya karena betul. Ya ekspektasi yang gue set atau kayak gue ngerasa dunia berputar sama gue kan. Jadi pas gue ada orang ini, gue jadi banyak berkaca. Ternyata pertama gue gak sepenting itu. Kedua ternyata yang kalau ini di center nih hubungan ini ke publik, mungkin orang-orang bakal bilang bahwa yang red flagnya gue gitu. Dan dulu gue gak sadar gitu. Betul. Karena kita ngerasa kayak kita yang nyari orang, padahal orang juga nyari Orang kita. juga nyari kita. Iya. Betul. Nyari sesuatu di diri kita kan. Dan selalu ada waktu yang gak pas gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Gue pengen nyecer dia sebenarnya, tapi kartu harus berjalan. Oke. Sekarang giliran lo. Hit. Truth. Apa ya? Kalau semua topeng lu hilang, siapa diri lu sebenarnya? Kalau lu bukan kreator atau penulis. Kalau semua apa? Kalau semua topeng lu hilang, siapa diri lu sebenarnya? Kalau lu bukan kreator atau penulis. Siapa diri gue? Jujur setahun ini agak susah di gue sih, karena gue lagi transisi dari. Oh, lu baru lulus ya? Iya, baru lulus, dan gue tuh ada di antara dua dunia ini, kayak ngerasain jadi mahasiswa tuh kayak gini, dan persiapan untuk karir konvensional tuh kayak gini, dan jadi kreator tuh kayak gini. Dan jujur gue pikir kalau misalnya gue punya dua pilihan, gue bakal tenang kan, karena artinya ya gue bisa ngapain aja dong. Tapi malah bingung ya? Tapi ya justru gue malah sangat-sangat stres, karena tiap kali kita ngebuat suatu keputusan antara A atau B, itu kan kita berarti harus merelakan salah satunya kan. Jadi gue ngevisualisasi diri gue sebagai mahasiswa yang kemudian jadi pegawai yang sukses, terus punya karir yang stabil. Dan gue kadang di Indonesia tuh ngelihat keluarga-keluarga cemara yang udah kayak mature gitu, dan mereka hidupnya enak banget gitu. Tapi di sisi yang lain gue juga ngelihat di dunia kreator misalnya, gue juga pengen punya suara gitu, ketika gue ngomong gue didengar, dan gue pengen punya waktu yang bebas, nggak terpatok sama jam-jam kerja misalnya. Jadi gue punya kedua kebingungan ini, sampai gue betul-betul stres, dan akhirnya itu bikin gue jadi orang yang agak toksik gitu. Mungkin ke publik jadinya gue isinya komplain-komplain mulu. Ada satu masa di mana isi konten gue tuh adalah gue kayak marah aja sama semua yang ada. Kayak gue marah sama orang yang berprivilege. Gue marah sama kayak orang-orang yang gue tahu di masa kecil gue dulu. Kenapa jadinya gue kayak gini gitu. Padahal sebetulnya ya mungkin gue harus lebih baik berkaca. Sampai akhirnya gue putusin. Gue udah pegang keputusannya sih. Karena gue rasa kejelasan identitas itu penting. Jadi gue nulis buku multi identitas kan. Cuma di satu buku itu juga gue juga ngejelasin kita perlu identitas utama gitu. Jadi gue kemarin secara internal udah mutusin identitas utama gue itu apa. Jadi sekarang gue ngerasa lebih tenang. Walaupun gue punya satu pertanyaan. Apa core value yang masih lo pegang sampai sekarang, yang kayaknya tuh gue bisa ganti identitas, tapi core value ini enggak? Kayaknya gue mau ngerjain sesuatu yang gue ngerasa gue berguna. Dan awal-awal gue ngonten tuh gue ngerasa gue berguna nih. Gue ngomongin tentang pendidikan, gue bantu orang biar jadi lebih produktif gitu misalnya. Tapi akhir-akhir ini gue ngerasa kayak konten gue jatuhnya jadi kayak gue ngebisnisin itu. Yang mana itu perlu juga ya, sisi komersial perlu. Tapi kayak ketika gue mulai ada di tahap dimana gue lebih mikirin gimana caranya supaya gue terus rame. Gue jadi gak bisa ngapa-ngapain karena ya banyak banget hal yang dikontrol gue kan, kayak jumlah views, jumlah subscriber, siapa kreator baru yang naik, itu semua di luar kontrol gue. Tapi gue ngerasa kena egonya pas ternyata gue gak selamanya naik gitu trajektorinya gitu. Gimana Han? Tapi gue ngerasa
being a creator itu bener-bener shifting karir kita banget. Paham gak sih kayak yang lo cita-citanya awalnya A, gara-gara lo jadi kreator tiba-tiba lo tuh jadi B gitu. Ya. Lu apa cita-cita lu awal? Gue engineer. Kalau lu? Sama dulu. Gue jurnalis. Oh iya. Itu kayak bener-bener shifting banget. Kayak lo yang awalnya A tiba-tiba ngerasain jadi kreator, terus lo beda gitu loh. Iya. Visionnya langsung. Iya, karena itu juga faktor struktural di tempat kita sih. Iya. Maksudnya kayak lu udah jadi engineer terpintar dari univ Iya. top 3 pun bakal kalah sama influencer. Setidaknya dalam setahun 2 tahun dalam jangka pendek ya. Makanya itu juga ngebikin gue tuh sempat kuliah teknik mesin kan di PTN, dan gue keluar di saat konten gue lagi naik juga. Jadi ya itu competing Paham. kayak kepentingannya gitu. Jalur dari konten di Indonesia itu menurut gue ngebikin lu nge-skip beberapa langkah yang harus lu lewatin kalau lu di karir lain. Betul. Cuma pertanyaannya ya seberapa sustainable gitu. Berapa tahan lu? Ini kayak permainan ketahanan gak sih? Iya. Dan mikir apakah lu bakal bisa hidup dari sini 20 tahun lagi, itu bahaya. Makanya orang-orang di dunia entertainment kita pas sudah pensiun larinya ke Apapun sih. ya. Oke. Next. Aduh. Baca dulu apa? Gue sering pura-pura jadi apa ya? Ntar dulu gue mikir. Gue sering pura-pura jadi apa ya? Apa topeng yang kayak paling sering bikin sosmed gitu, tapi kayak Gue gak pura-pura tapi. Oke, nggak ada. Enggak. kalau ada sedikit gitu. Mungkin sama keluarga kali ya. Oh, gue sering pura-pura jadi orang yang stable financially sama keluarga. Tapi stable financially itu bukan konteksnya investasi yang passive income-nya tuh setiap bulan tuh ada. Tapi gue menunjukkan bahwa kerjaan gue itu tiap bulannya benar-benar menghasilkan. Jadi sedikit cerita ya, nyokap gue terutama pengen banget gue tuh kerja di PNS atau BUMN. Terus gue tuh bertahun-tahun kan udah jadi kreator ya. Ya tentu udah punya uang lah bisa dibilang. Gue bertahun-tahun nyari validasi itu di orang tua. Kayak gue beli rumah, gue beli mobil. Itu tuh sebenarnya bukan karena gue pengen juga. Mungkin 70% itu gue pengen orang tua gue lihat bahwa gue itu punya sesuatu dari kerjaan gue. Gue tuh berhasil. Bahasanya orang kalau beli rumah kan biasanya umur berapa sih? 30-an, 40-an. Gue pengen nunjukin bahwa gue masih muda dari kerjaan gue bisa beli ini gitu ke orang tua. Jadi gue gak ngincer validasi siapapun selain orang tua doang. Sampai adalah saatnya gue mikir orang tua tuh dari dulu pemikirannya udah begini. Lo gak akan pernah bisa ubah. Gue dapet itu dari bukunya Psychology of Money. Dia agak pisah sih. Psychology of Money itu ngomong kalau lo hidup di saat krisis saham, lo 20 tahun lagi pun gak akan pernah mau investasi di saham. Walaupun saham lagi naik gitu. Jadi lo gak akan pernah bisa ngerasain apa yang orang itu rasain physically. Mungkin kita put in their shoes ya. Tapi sebenarnya gak pernah bisa karena mentalnya beda. Nah itu yang mungkin gue pandang juga orang tua gue ngeliat kayak gitu. Mungkin zaman dulu, zaman startup tuh gak ada teknologi ya ala kadarnya. Yang paling sukses di zaman itu ya orang-orang PNS dan BUMN kan. Which is itu yang akhirnya gue punya pemikir, orang tua tuh gak bisa diubah. Ya udah better untuk berhenti berpura-pura dan ya udah gue nggak usah ngomongin karir lagi aja di rumah. Gitu, lebih kayak udah ya ngomong fun aja. Tapi gitu orang tua sih. ngikutin perjalanan karir lo. Bokap, nyokap sih kurang. Ya. Jadi you do you aja gitu Iya. jatuhnya. Jadi gue sampai sekarang mungkin nyokap tuh nggak boleh nikah. Maksudnya gue emang gak mau nikah juga. Cuma bukan gak mau nikah, belum mau nikah. Gue gak kepikiran nikah sama sekali jujur. Tapi gue adalah bercanda ke orang tua kayak nikah deh besok gitu. Nyokap tuh selalu bilang gue tuh belum punya kerjaan yang stable untuk nikah. Jadi takutnya anak orang yang gue nikahin gak bisa makan, bahasanya gitu. Nah, itu yang makanya gue tuh bisa dibilang sering pura-pura jadi itu. Emang zaman orang tua lo waktu mereka
besar atau early career itu ada krisis yang bikin BUMN jadi 9 tahun 98. oh iya. Ya itu 98. bikin. Tahun 98 everyone collapse kan. Iya. Kalau lu gimana? Gue pengen nanya sih kayak itu gimana tercerminnya di masa kecil lo gitu. Tercerminnya gimana tuh maksudnya? Kayak mereka kan ngerasa ada scarcity nih dan lo harus di sesuatu yang stabil. Nah pas lo kecil tuh mereka merefleksikannya dengan apa? Kayak Oh lo nilai disuruh, sih. Oh nilai ya, oke. Akademik lah. Jadi mungkin ada positifnya ya. Positifnya gue jadi achiever juga di segala bidang, jadinya gak akademik doang. Ya mungkin gue tuh gak pernah ngerasa 95 tuh cukup lah. Gue kayak di jokes orang gitu kayak 95 tuh kecil. Itu nyata di keluarga gue. Wow. Kayak 95 tuh bukan hal yang memuaskan kalau lo gak 100 gitu. Oh, gitu. Apa-apa tuh harus sempurna. Jadi gue tumbuh besar dengan ranking 2 itu bukan hal yang bagus. Jadi selalu harus jadi nomor 1. Di apapun itu. Lesan. Ya apapun lah yang gue ikutin. Gitu. Oke. Gue mau follow up sekali lagi deh. Boleh. Gue mau follow up. Kalau sekarang mereka gimana? Soalnya gue tuh ada ya kayak trauma-trauma gue kecil juga. Cuma gue ngelihat pas semakin dewasa dan gue semakin banyak konten, mungkin lebih kritis juga kontennya. Mungkin bikin orang tua sadar juga kayak, oh dulu ternyata seperti itu salah. Mungkin gak bisa di undo di gue ya, udah terjadi ya terjadilah gitu. Tapi misal setidaknya di masa kini mereka ngubah caranya dan gue ngerasain itu. Tapi kalau di lu sendiri gimana? Apakah ada perubahan di antara cara mereka dulu sama sekarang? Oh, cara mereka mendidik atau? Iya, lu masih merasa lu butuh perjuangan untuk mendapatkan validasi yang sama. Membuktikan itu. Kalau gue sekarang bener-bener udah nggak nyari validasi dari tahun lalu, dari tahun lalu, Lebaran tahun lalu tepatnya. Ya gue ngerasa kan momen kumpul keluarga, gue ngerasa ya udah validasi itu nggak akan pernah gue dapatkan. Yeah. Tapi kalau ngomongin cara berpikir yang berbeda, bokap itu udah berpikir berbeda dari 2024. Jadi dia udah menyadari bahwa kerjaan tuh luas karena bokap juga emang pekerja juga, jadi paham lah apa yang terjadi di market sekarang. Tapi kalau nyokap memang stuck karena nyokap setelah nikah kan udah nggak kerja lagi jadi ibu rumah tangga dan kita sering pindah rumah, jadinya kayak nyokap tuh temennya bisa dibilang nggak ada karena ketemu teman pindah, jadinya ya dia hanya bergelut sama keluarganya lagi, which is keluarganya pun berpikir hal yang sama. Jadi mungkin lu perpanjangan dari harapannya gitu. Betul. Ini apa ya, fenomena nyata sih bahwa gap generasi ini ya terjadi bukan hanya di lingkup benar-benar perusahaan antara Gen Z sama level manajer atau bos, tapi juga dalam level keluarga itu kayak masih terasa lah gap generasinya. Dan mungkin satu-satunya yang gue pelajari juga karena gue merasakan apa yang Farhan juga rasakan di rumah, itu tuh kehadiran untuk empati lintas generasi itu harus benar-benar didahuluin gitu. Kayak kita harus saling berempati. Kalau gak bisa memahamin satu sama lain, kayaknya itu sulit untuk ketemu di tengah gitu. Gue ngerasa gitu sih. Oke, next. Zahid. Apa tuh? Der. Tatap kamera lalu bilang, ini gue yang sebenarnya. Tuh kamera Anda. Oh gitu doang. Enggak. Lalu jelasin, ini gue yang sebenarnya. Oh. Bingung kan kalau ditanya kayak gitu? Mungkin bisa jadi bingung atau bisa jadi gue masih ngerem juga kayak, ini sebenarnya gue kayak gini tapi gue kasih tahu di sini nggak ya? Kayak ya sebenarnya. Ya mungkin. Kalau kayak tadi itu, kan lu bisa, gue follow up lu, Rian follow up lu, terus lu jadi kegali lebih dalam kan. Mungkin kalau gue bilang, sebenarnya tuh gue masih, gue bisa bilang gue masih gampang ngerasa bersalah sih. Terhadap? Banyak hal gitu. Jadi gue sering overkompensasi dari gimana gue bertindak supaya jadi orang baik gitu. Karena dulu tuh pas gue zaman sekolah tuh gue pernah berantem sama orang gitu, dan mungkin gue dulunya sebagai anak yang kalem-kalem kan, terus kayaknya gue ngelakuin sesuatu yang gue sesalin, sampai akhirnya di situ gue sempet yang ngerasa cukup bersalah lah sama bertahun-tahun gitu. Dan waktu itu
pelariannya sih gue dari semakin menjadi agamis ya. Jadi dulu gue pikir kalau misalnya gue semakin agamis kan berarti gue bisa diampunin dong kalau misalnya gue bertaubat gitu. Cuma ya selama 2 tahun ini gue mulai kayak ini kayaknya gue menghindari berhadapan dengan kayak trauma gue gitu. Jadi makanya gue mulai kayak ke terapi juga dan kayak coba untuk ngegali ini lebih lanjut. Dan kayaknya emang betul kalau ya gue masih ada ya kalau istilah ilmiahnya sih moral injury ya. Kayak gue ngerasa identitas gue tuh kayak gini, tapi gue ngelakuin sesuatu yang melanggar identitas itu. Dan itu sangat destabilizing di kita kan. Kayak kita ngerasa kita orang baik, tapi kenyataannya berkata sebaliknya. Jadi sama ya bertahun-tahun tuh mencoba untuk overkompensasi di situ lah. Ya mungkin itu yang bikin ya gue agak susah cari resiko atau gue nggak terlalu banyak ikut-ikut debat publik juga. Jadi ya kalau ada sesuatu yang kontroversial gue rada diem. Gitu ya? Gue ada mau follow question. Berarti sampai hari ini gak tahu ya, gue juga di salah satu buku, bagian buku gue nulis bahwa zaman sekarang apapun tuh makin cair ya. Akhirnya identitas juga makin cair dan kita terbiasa merevisi hidup kita yang bahkan kita nggak tahu alasan kenapa gue harus ngerevisi hidup. Kenapa gue harus melakukan ini, menerima apapun. Dan pernah di satu masa kayak ada satu benturan yang Zahid juga bilang kayak gue ngerasa identitas gue yang sekarang kayaknya udah nggak match lagi deh sama yang mungkin gue butuhin. Dan itu tuh gimana Zahid atau lu sendiri buat mungkin berdamai dengan situasi itu? Apa langkah pertama ya yang mesti lu siapin gitu? Mungkin yang jelas yang pertama gue harus ngasih batas. Kayak karena dulu gue tuh merasa bersalah terus kan kayak sampai akhirnya gue jadi bertanggung jawab untuk hal-hal yang seharusnya bukan tanggung jawab gue gitu. Gue masih anak-anak juga. Makanya kemarin tuh gue sempat marah banget ketika ada tuh di viral di TikTok, di Instagram tuh ada anak-anak yang ngata-ngatain orang gede gitu, mahasiswa. Terus sama mahasiswanya dibanting ke jalan gitu. Dan itu isi komentarnya orang-orang tuh mendukung mahasiswanya itu kayak tuh makanya lu harus didik anak lu kalau nggak mau dia didik ke orang lain gitu. Tapi kalau menurut gue ya konteks perkembangan anak tuh jauh berbeda sama orang dewasa. Kayak prefrontal cortex aja, otak kita aja baru matang itu di umur 25. Sedangkan anak-anak kita di umur 13-14 udah diberlakukan sebagaimana orang dewasa. Jadi sekolah-sekolah kita, orang-orang tua kita ngasih hukuman ke anak-anak kayak dia itu adalah orang dewasa dengan kapasitas moral yang penuh. Jadinya mungkin dulu zaman-zaman sekolah misalnya lu nonton-nonton video dewasa gitu. Yang mana sebetulnya hampir semua orang di umur pubertas melakukan itu kan. Tapi lu ketahuan sama orang tua. Nah orang tua daripada ngasih tahu jalan yang benar gimana atau ngekoreksi dan nganggap ini adalah perkembangan developmental yang biasa yang anak-anak juga bakal keluar dari situ, mereka langsung ngelabel lu sebagai orang yang jorok, menjijikan gitu. Sekolah-sekolah kita juga kayak gitu. Jadi gue harus bergeser dulu dari situ dan syukurnya gue karena gue tinggal di luar juga jadi ada perbandingan sistem moral yang beda kan. Oh ternyata kalau di barat atau di Jepang atau di negara-negara maju tuh ngelihatnya kayak gini. Itu adalah sesuatu yang normal yang seharusnya di umur segitu itu adalah tanggung jawab orang dewasa untuk ngebangun sistem yang bisa menjaga anak-anak ini gitu. Pembulian di sekolah kita anggap itu adalah sesuatu yang karena masalah karakter anaknya. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam kan itu juga kegagalan sistem kan. Ya. Ketika anak ngejek-ngejek mulai lebih misalnya lebih keluar garis gitu. Guru nganggap itu hal yang normal jadi semakin besar. Atau sebaliknya daripada mengkonfrontasi orang tua karena ngasih cara pola asuh yang tidak tepat di rumah, dia malah nyalahin anaknya karena anaknya tidak bisa meregulasi emosinya dan akhirnya kena ke teman-teman lainnya. Makanya kalau di mana-mana tuh lo harus bedain gitu kemampuan anak-anak sama orang dewasa. Dan akhirnya ketika gue kayak mulai putusin di mana garisnya, gue sekarang lebih ke di fase marah sih. Karena tahu gitu selama bertahun-tahun gue struggle dengan rasa bersalah ekstrem itu. Tahu gitu gue gak harus ngelewatin itu dong. Karena ini ada cara ilmiahnya buat keluar. Tapi ya
gue menyayangkan itu keluarnya terlalu lama di umur dewasa gue, yang sekarang akhirnya gue harus ngegali lagi, dan syukurnya udah punya akses ke dan juga modal buat ke terapi dan semacamnya buat memahami secara profesional. Oke, terjawab. Next ya. Sorry. Nggak kepake nih kartu aman ini. Gue lebih ke jaga-jaga kalau ada yang parah gitu. Dar. Aduh, susah banget sih. Ucapkan satu kalimat yang selama ini lu tahan. Apa? Gue tuh nggak tahu, gue nggak tahan apa-apa. Saya akan lawan. Udah deh, gue ambil coba wildcard ya. Ambil aja. Coba yang penting kepake. Nanti kepake. Lo boleh skip pertanyaan ini, tapi lo harus jujur kenapa lo gak jawab. Oke. Ntar. Ucapkan satu kalimat yang selama ini lo tahan. Wildcardnya, lo boleh skip pertanyaan ini, tapi lo harus jujur kenapa lo gak jawab. Gue jujur, gue gak jawab ini karena gue gak tahu apa kalimat yang gue tahan. Ya udah. Udah, cukup ya? Cukup. Kebuang kalimat kata itu. Oke. Der lagi. Der susah sih, Der. Coba itu. Mata pelajaran apa yang seharusnya dihapus dari kurikulum di Indonesia? Oh. Kenapa kayak gitu? Tergantung keberuntungan ini. Mata pelajaran apa yang seharusnya dihapus dari kurikulum di Indonesia? Kita mikir bareng-bareng terus kita bilang. Enggak. Enggak mau. Apa ya? Gue sebetulnya kepikiran tapi Gak apa-apa. Nanti ada alasannya. Iya. waduh. Kayak gue belum siap di cancel sih. Apa ya? Kayaknya gue skip dulu. Wah. Lo boleh skip pertanyaan ini tapi lo harus jujur kenapa gak jawab. Karena gue harus peka juga terhadap sensitivitas masyarakat dong. Jadi Fair. Fair dong. Fair. Emang dia agak-agak susah sih. Atau lu mau jawab? Hah, gue? lo ada kepikiran gak? Yang menurut lu bisa diterima? Iya. Sekolah. Susah sih karena ada orang yang cinta juga di situ. Kayak gue kan orangnya eksak banget. Oke. Gue pasti milih yang nggak eksak. Sedangkan ada orang yang mencintai orang yang nggak eksak itu. Tapi kan di sisi gue itu nggak penting. Ya. Cuma di sekolah kan, bukan di kampus kan. Iya. Oke, aman sih. Oke. Bahaya sih. Lanjut. Gue ya. Berarti udah kepake tuh. Tinggal satu ya. Udah nggak ada yang boleh lagi ya. Ya. Berarti harus dijawab dong next. Apapun itu. Dijawab. Apa pendapat atau asumsi orang tentang lu tapi nggak sepenuhnya benar? Nah, kayak ini dari gue ya. Gue tuh ngelihat lu kayak humble banget sama orang gitu. Kayak lu bisa berteman Oke. sama semua orang. Nah, itu pendapat gue. Oke, coba lu. Yang itu gue dapet tuh. Dapet tuh gue. Tapi jujur gue udah berasumsi lu ada suatu hal dengan finansial sih. Oh, maksudnya Ya gue tadi lu ceritain kayak lu ada background itu kan secara finansial tuh lu mau bikin ke orang tua. Yeah. Tapi sebelum kita di sini gue juga secara enggak langsung gue ada asumsi itu sih. Oh, asumsi kenapa gue ngejar banget. Iya, gue ngejar banget Iya. finansial menurut gue. Iya, itu true. Lo tadi apa? Kayak Oh ya ini temen ya. Kalau gue sekarang temen milih banget. Milih banget. Jadi gue nggak mau masukin karena menurut gue kayak lo pernah ketemu gue atau lo sekedar follow gue aja, lo tuh bisa membuat asumsi ke orang lain. Zai itu orangnya kayak gini loh. Padahal gue coba follow lu, ketemu aja nggak. Orang percaya karena lo follow dia gitu. Yeah. Si Zahid follow ini orang ini bikin asumsi, ya orang percaya karena dilihat di Instagram, dia follow kok, kenal kok gitu. Itu yang gue coba jaga sih, sesimpel follow juga. Karena asumsi itu benar-benar kadang liar banget, yang membuat orang tuh pandangannya benar-benar berbeda. Mungkin kalau lo pikir itu lingkupnya cuma teman-teman dia, circle dia. Gue pernah di tahap itu tuh satu Jakarta. Karena temenan di Jakarta tuh sempit banget. Dan orang-orang yang terkenal di Jakarta tuh temenannya sama yang terkenal juga, which is yang kalau omongan terkenal jadinya kayak gitu.
Jadi gue bener-bener coba jaga itu sih. Apa yang terjadi? Ya omongan itu nggak bener, bahkan apa ya yang terjadi dari sisi gue. Sebenarnya gue nggak peduli ya dengan omongan nggak bener itu. Ya udahlah, orang taunya begitu ya udah. Tapi itu mengganggu kekerjaan yang mulai mengganggu gue. Jadi di kerjaan gue terancam. Jadinya gue ngerasa wah ternyata sepenting itu ya untuk jaga sekedar following aja. Sekedar following gitu. Karena gue ketemu dia ini orang nggak pernah. Mungkin gue sebut ya, gue pernah dituduh gue tuh bagian dari LGBT gitu. Gue dituduh itu, padahal gue straight 100% gitu. Cuma memang gue punya beberapa temen yang di situ dan temen gue ya udah, gue kan mikir temenan sama siapa aja kan. Maksudnya lo baik, lo punya penyelewengan seksual, ya udah gitu. Itu urusan lo sama Tuhan lo, urusan lo sama diri lo gitu. Kalau lo baik sama gue ya udah, nggak ada urusan juga sama gue. Gue nggak berhak ngejudge lo. Tapi ya turns out adalah salah satu oknum dari bagian itu yang memframing kalau gue itu pernah pacaran sama dia gitu. Itu kan gue ngerasa oke lah kalau omongan lo sampai sana gitu. Kadang tuh sampai ke kerjaan. Maksud gue cukup kaget kayak ada orang agensi yang coba reach out itu ke gue. Lo tau dari mana? Terus juga gue 100% straight nih. 100% straight. Dan itu cukup mengganggu sih. Itu yang apa tadi pertanyaannya, lupa gue. Intinya itu deh. Asumsi ya. Gue bukan sekarang, gue bukan tipe orang yang menerima semua orang kehidupan gue. Makin tua kayak gitu gak sih? Kayak emang makin selektif, sempit, makin kecil ya circle-nya. Tapi terkait Zahid tuh bener sih. Maksudnya kenapa sih gue itu kalau dilihat mungkin di sosial media juga pada mandang gue juga gitu. Gue tuh kerja keras, mungkin juga incarannya salah satu adalah finansial juga. Karena dari dulu keluarga gue itu selalu bilang kalau lo gak punya, lo kalau apa-apa masih dibayar orang tua, lo harus nurut sama kita. Itu yang mendrive gue untuk gue punya uang sendiri yang lebih banyak daripada orang tua gue. Gue pengen ngasih tahu bahwa berarti kalau gue yang punya uang, gue berhak nih buat kontrol keluarga juga, untuk ngarahin keluarga tuh arahnya kemana. Kayak sesimpel gue mau liburan ke tempatnya A. Misalnya gue liburan ke Malaysia, gue pengennya ke kota A gitu ya. Mereka pengennya ke Kuala Lumpur, gue pengennya ke Ipoh misalnya. Dengan posisi finansial gue yang lebih kuat, gue berhak mengarahkan Ipoh dengan cara ya gue bayarin tiketnya. Ternyata itu gak true gitu. Ternyata itu gak true. Itu gue udah coba di keluarga gue. Dan gue sadar gitu bahwa itu cuma omongan orang tua yang mungkin membuat gue berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya gak kayak gitu. Jadi ya ternyata nggak bener gitu sih. Tapi drive nyari uang tuh awalnya itu. Gue cukup sih. Oke, Zaid. Next. Laku nih Der. Katakan, gue mulai menerima bagian diri gue yang ngerasa bersalah terus. Udah sempat kita bahas sedikit ya. Jadi gue sekarang gak mau terlalu banyak ngesensor diri gue lagi. Karena gue ngerasa kayak, karena rasa bersalah itu kan ngebuat kita jadi kayak orang paling jahat di dunia kan. Jadi gue ngeliat ini di konten-konten atau di opini-opini gue tuh jadi selalu ngerem. Karena gue takut nanti orang tahu gue orang jahat gitu. Padahal sebetulnya ya itu chapter yang udah selesai. Dan gue sekarang tugasnya adalah gimana caranya gue bertindak dari hari ini gitu, di yang bisa gue pertanggungjawabkan, bukan lagi soal gimana caranya gue menebus suatu kesalahan di masa formatif gue gitu. Gue no debat sih. Aman? Aman. Oke, next. Habis nih Der. Apa ya? Apa lebih berat ke Der deh? Stikernya ada anginnya. Duh. Lu lebih pilih jadi guru atau pengusaha kaya? The hell? Siap. Clipper. Ayon. Wah, Ayon bukan topeng bukan. X thread siap. X. Kalau gue tinggal di Indonesia, mungkin ini jawaban semua orang sih. Oke. Ya kita jawab siapa? Ini kita tanya ke guru pun. Jadi jawabannya pasti pengusaha kaya, everyone gitu.
karena realistis ya. Ya lo di Indonesia pilihan dua nih, guru atau pusakaya. Everyone pasti milih pusakaya. Lo bisa idealis kalau lo udah kaya. Menurut gue itu ya. Lo kalau belum kaya, lo pasti realistis. Jadi idealis itu untuk orang kaya. Nah, mungkin jalan tengahnya adalah pengusaha yang punya sekolah. yang lebih ke menaikkan taraf guru. Itu yang gue coba lakukan. Gue kan di Lentera sekarang. Gue ada beberapa tentor guru online lah bahasanya. Kita sekarang bayar di atas guru fisik bahkan. Kita bayar tuh di atas guru fisik. Jadi ya kalau ditanya sesimpel ini, kalau jawabannya A atau B ya pasti jawabannya B. Kadang mungkin itu masih agak aman lu jawab kayak gitu karena ya emang logis dan ya orang bakal bilang sama. Tapi mungkin yang agak susah kalau misalnya lu ditanya mau jadi guru atau mau jadi influencer. Oke, tapi kan pertanyaan gue ini. Wah, ini curang nih. Dia nanya di luar. Hak dia kan. Follow up. Kalau lu nggak mau jawab nggak apa-apa. Jadi guru apa influencer? Kartu ini bisa dipakai ya, sesuai giliran. Lu mau? Gak ngomong dari awal. Gue pakai dari awal. Guru apa influencer? Tapi sumpah, ini bisa ngebalikin. Jadi koper ke gue gitu. Atau nggak balikin ke Coba aja Han. Coba aja. Coba, rupanya lu Coba harus. aja. Gue yang kenal lagi nih. Tukar pertanyaan lo ke lawan main. Wah. Ditukar hit. Lah pertanyaan ini dong. Guru atau influencer? Guru atau influencer? Gue sih tetap. Itu kan kartunya ini pengusaha kaya. Kalau gue jadi. Tukar pertanyaan, bukan pertanyaan yang di kartu. Oh, berarti gue ambil yang ini. Enggak. Elak dia. Kayaknya gue bakal tetap jadi influencer sih. Oke. Kenapa? Karena ya gue tahu beratnya jadi guru. Ya. Dan nggak cuma finansial aja, tapi kayak ekspektasi yang ke semua anak-anak itu gede banget. Pagi lu di masa formatif, gue tadi nyalahin sistem, nyalahin guru-guru yang kayak kagak, menurut gue mungkin tidak se aware itu dengan develop kayak psikologi anak gitu, sehingga jadinya masalah yang seharusnya bisa jadi chapter selesai aja malah jadi trauma gede-gede karena nggak ada ininya. Itu kan kalau gue jadi guru, gue bayangin tiap tahun ada 100 anak di masa formatifnya yang gue nggak tahu mana yang pas udah gede bakal ngerasa bersyukur, mana yang pas udah gede bakal nganggap gue tuh jadi kontributor terhadap kegagalannya gitu. Jadi itu bebannya main gede sih. Dan guru ini isu sensitif setiap tahun. Jadi sebenarnya masalah juga kompleks banget. Bener kompleks. Banyak faktor gitu, kayak kalau gajinya dinaikin dia belum tentu perform. Gitu-gitu. Jadi bener-bener faktornya tuh terlalu banyak, sehingga tuh untuk menyelesaikan ini tuh butuh kajian yang sangat panjang, kompleks. Dan saat ini gue juga bingung kenapa dari tahun ke tahun belum pernah melakukan kajian yang benar-benar komprehensif terkait ini. Jadi masalahnya nggak pernah selesai. Ya, terakhir bahkan gue kan ngedirin namanya sekolah tanah air. Jadi kita satu sekolah dan ngelihat langsung bagaimana guru di sana. Jadi masih banyak guru yang sifatnya tuh part time. Bayangin guru sebelumnya dia honorer, tapi udah diangkat sebagai part time. Tapi selama 3 bulan belum dibayar sama sekali, sepeser pun. Problem. Tapi dia udah diakui tuh, dia udah pakai baju yang diakui sebagai mungkin setara P3K atau apa ya. Tapi dia separah itu sebenarnya problem guru kita gitu, terutama ngelihat bagaimana hari ini intervensi atau keseriusan pemerintah gitu. Meskipun sejauh ini udah ada sedikit tanda-tanda kayak misalnya anggaran untuk ke guru tuh udah diporsi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya itu, which is bagus dan positif gitu. Tapi kayak secara keseluruhan, makanya isu tentang guru kemudian mengaitkan dengan beberapa profesi, menurutku kayak guru tuh kayak masih berada di level bawah gitu untuk dipilih. Kompleks. Beda banget gitu. Kita bisa bandingkan paling tinggi guru sekarang kan seluruh dunia Belanda. Atau bisa kita bandingkan nggak tahu Jepang gimana mereka menghargai guru. Itu tuh benar-benar nomor 1 karena gajinya juga setara kan. Dan bahkan di level-level yang menurut gue betul-betul dihargai dalam secara sosial juga secara finansial. Tapi gue herannya tuh nggak pernah ada pilot project yang cukup besar untuk Indonesia ya. Kayak misalnya
adalah 1 tahun mungkin coba deh anggaran pendidikan tuh dinaikin benar-benar signifikan. Kan tadi lo bilang dinaikin, dinaikinnya paling berapa sih? Paling ikut inflasi aja. Tapi kalau kita bilang coba deh dana-dana yang besar mungkin MBG gitu ya. Dana kan ya bahasanya orang bercandanya 3 hari MBG bisa beli Mbappe kan. Nah, kenapa hal-hal kayak gitu tuh coba dipilotin ke sana? Gue belum punya kredibilitas juga sih untuk ngomong ini bahwa apakah lebih penting MBG atau pendidikan, karena kan sebenarnya MBG juga mensupport pendidikan juga ya dari segi nutrisi ya. Nah, apakah ada kajian tertentu lebih penting asesmen si guru atau si makan? Nah, itu gue nggak tahu nih dari segi negara yang berkembang fokusnya harusnya kemana nih? Gue kurang paham. Tapi ya dari sudut kacamata gue sebagai orang yang cukup lama bergelut di dunia pendidikan, coba deh lo kenapa sih nggak coba pilot project setahun aja atau berapa bulan lo coba naikin anggarannya signifikan. Kalau works kan nggak harus naik 100% naik 2% aja udah bagus gitu. Kalau works kenapa lo nggak coba? Karena menurut gue juga MBG tuh butuh waktu yang panjang untuk sempurna, sama kayak pendidikan juga. Sama halnya. Long term, gamenya long term. Iya, dua-duanya sama-sama long term. Oke, next kita bahas detail terakhir, kartu terakhir. Iya, Der lagi. Kok lebih berat ke Der ya? Susah sih Der. Ini udah pernah tadi. Oh ya. Bener Hit. Iya, Udah. Kalau semua topeng lu, kalau semua topeng lu copot. No. Der lagi. Gak ada kartu skip lagi. Gak ada dong. Maksudnya kirim voice note ke diri lu seolah sama-sama lu bebas aja mau bilang apa. Nah, tapi masih oke lah. Masih oke. Dibanding pertanyaan tadi tuh curang tuh. Ayo, mau bilang apa ya? Halo, selamat ya nak, kamu sekarang udah di sini. Oke. Jujur saya nggak tahu mau bilang apa, tapi ya intinya kamu tetap melakukan apa yang harusnya kamu lakukan, dan kamu tahu pendapat mana yang harus didengerin dan harus dilepas. Dan meskipun banyak risiko yang ditanggung, kamu tetap memilih apa yang sudah kamu pilih. Oh, lu ada apa yang mau disampaikan? komen apa gue dari voice Cukup note? Cukup ya. Closing statement jatuhnya. Kita udah di closing sih emang. Yaudah. Nah, gue pengen nanya dari lu, gimana perasaan lu setelah bercerita jujur, atau mungkin ada hal-hal yang kayak musik batin lu ini gue ucapin ya enggak atau enggak? Gimana? Setelah mengungkapkan beberapa hal-hal gitu. Perasaan gitu ya. Perasaan gue ya tadi Setelah lumayan berani ya. lepas sih. Apalagi pas cerita orang tua. Ya. Dan anehnya gue cerita di YouTube sih. Ya udah lah ya, maksudnya kayak mungkin ada yang relate, Iya. Dan gue pengen kasih tahu juga, ya ada di buku gue juga sih. Kebanyakan orang tuh nggak mau bawa masa lalunya, dan dia nganggap masa lalu itu adalah aib gitu. Kayak Iya, bener lagi. masa lalu tuh aib. Apapun itu, kayak mungkin ya intinya apapun itulah, gue nggak mau sebutin. Lo nganggap masa lalu aib, padahal ya udah lo coba rangkul itu aja gitu. Ya itu lo sisi lo yang dulu gitu. Sekarang kan udah gak kayak gitu. Jadi ya gue ngerasa kan orang tua gue kayak gini dulu. Ternyata gue juga bisa melepas itu. Bisa melepas bahwa mungkin gue mikirnya gini, wah gue gimana ya kalau punya istri, ntar orang tua gue jaji banget nih. Gue mikir gitu. Ya sebenarnya kan gue bisa melakukan hal sesuatu gitu untuk menanggulangi itu. Gue bisa lebih educate orang tua gue. Karena mungkin dulu gue powerless pas kecil. Ya gue gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang ya saat udah berkarir sendiri, udah punya berarti punya capital sendiri, gue ngerasa gue bisa lebih bebas untuk mengutarakan perasaan gue ke orang tua. Gue ngasih tahu apa yang gue suka, apa yang gak gue suka, apa yang lo harusnya gak lakukan. Gue bisa. Mungkin pas kecil gue gak bisa, karena ya pasti gue dibalikin lagi. Ya lah lo masih makan dari gue, ngasih tahu gue gitu kan. Karena kan udah berbalik. Jadi mungkin itu sih yang gue rasain. Kalau lo? Gue ngerasa, wah ternyata di balik yang gue kenal di media sosial tuh kayak begini ya. Jadi emang ternyata
kadang kalau misalnya kita ngelihat figur publik tuh kita kenal persona publiknya doang kan. Entah itu penulis atau YouTuber atau ya politisi, selebriti. Tapi sebetulnya di balik itu kan juga ada orangnya. Dan mungkin dulu sebagai penonton ya, sebelum gue bikin konten sendiri tuh gue ngelihat orang-orang yang di publik tuh kayak figuran doang gitu, kayak simbol, bukan kayak manusia. Jadi kadang tuh misalnya gue ada orang yang dianggap problematik, terus gue main sama dia, orang-orang bilang kayak lu kok masih gini gitu. Tapi ya mereka ngelihat orang ini sebagai simbol, gue ngelihat orang ini sebagai manusia juga gitu. Maksudnya udah di level gue tahu lebih banyak tentang dia gitu. Maksudnya kalau ade lu ngelakuin kesalahan terus dianggap orang semua dia problematik dan semacamnya, kan nggak mungkin lu tinggalin juga kan. Nah gue rasa tuh dengan sesi ini gue jadi mungkin lebih punya empati itu ya ke segala lini pekerjaan gitu. Wow, makasih Farhan Zahid udah bercerita secara jujur ya. Gue makasih. Dan sampai akhirnya gue menyadari bahwa memang benar ngelepas topeng atau masang topeng lagi, kita ngebuka topeng lagi itu susah ya. Tapi ketika teman-teman nemuin tempat untuk bercerita atau cara untuk bercerita, maka pasti akan terasa lega gitu. Dan kita ingin mencoba menyajikan ruang untuk bercerita teman-teman sejujur mungkin, seasik mungkin, dan yang paling penting teman-teman berani bercerita tentang diri sendiri. Karena bercerita tentang diri sendiri adalah awal mula untuk bagaimana membangun cerita tentang bagaimana dunia melihat teman-teman dan bagaimana kita ingin dikenang dan dikenal oleh dunia. Terima kasih, sampai ketemu di Kartu Cerita selanjutnya.